Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudariku yang seiman, seakidah karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang berupaya untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan ini Allah ciptakan kepada kita semua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kita semua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat di antara kita siapa yang dalam menjalani kehidupan ini yang terbaik amalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya perbuatan amal yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa membebaskan kita dari api neraka, adalah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika kita menyeru orang, ketika kita mengajak orang untuk kembali kepada fitrah kita, untuk kembali kepada misi penciptaan kita, sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada orang yang ketika kita ajak, dia tidak mau. Ada orang yang ketika kemudian kita seru, dia menolak. Ada orang yang ketika kita ajak berbuat kebaikan, malah justru dia menolak kebaikan dan kebajikan. Walaupun juga demikian, tetap kita berharap masih banyak orang-orang yang ketika kemudian kita ajak kepada kebaikan itu, dia mendengar seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu ketika tantangan di dalam menyeru manusia kepada kebaikan itu semakin berat, maka hakikatnya hal ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita harus melakukannya secara terorganisir. Kita harus melakukannya secara berjamaah. Supaya apa? Supaya kemudian kita bisa mengkapitalisasi, membuat lebih banyak orang masuk ke dalam barisan-barisan kebaikan. Lebih banyak orang yang berada di dalam barisan-barisan keimanan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu Allah perintahkan kepada kita semua, bahkan dalam solat pun ketika kita berjamaah, pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan kita solat sendirian. Maka dari itu begitu juga ketika kita mengajak orang, menyeru orang, maka kemudian sebaiknya kita lakukan secara berjamaah. Inilah pentingnya organisasi. Inilah pentingnya kita berjamaah. Kalau kita baratkan sebuah rumah, dakwah itu adalah rumah kita.
Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kemudian kita berada di dalam rumah itu? Rumah yang kita jadikan sebagai tempat kita berdakwah, tentulah kemudian harus terpenuhi nilai-nilai kebaikan di sana. Apa saja supaya kita betah dan nyaman seperti sebuah rumah, ya. Maka kemudian kita pun sama di dalam sebuah dakwah, rumah tangga dakwah. Hal-hal yang bisa membuat kita baik di sana, hal yang bisa membuat kita nyaman di sana, ini pun kita upayakan, kita lakukan hal-hal kebaikan di sana. Apa yang pertama supaya kita nyaman betah di rumah kita? Allah ingatkan kepada kita semua, ketika Allah mengutus Rasulnya untuk apa? Innama biustulitamma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu bekal utamanya adalah bagaimana akhlak para dai, orang yang akan menyeru di dalam sebuah rumah itu adalah memiliki akhlak asyasiyah. Ada dua akhlak minimal yang dimiliki. Pertama akhlak asasiyah, yang kedua adalah akhlak islamiyah. Apa itu akhlak asasiyah? Adalah akhlak-akhlak dasar yang dimiliki oleh insan, oleh manusia secara keseluruhan. Sifat ulet, jujur, bekerja keras, baik, sabar, segala ini adalah sifat-sifat asasiyah. Semua itu kalau dimiliki oleh semua insan manusia, maka dia akan memiliki karakter-karakter unggul. Yang kedua adalah akhlak islamiyah, karakter Islam. Insya Allah kalau kemudian seseorang yang sudah baik perangainya secara asasiyah insaniyah, maka kemudian ditambah lagi dengan akhlak, ya, islamiyah, dia baik, dia melakukan amal-amal soleh dan segala macam, maka bagaimana kemudian hal ini akan menambah kebaikan dalam dirinya. Ketika kita berada dalam rumah dakwah ini, maka haza sabili rabbik, inilah jalan Allah, inilah jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh para pendahulu kita, para nabi salafus saleh. Orang-orang beriman terdahulu menempuh jalan ini. Inilah rumah tangga kita sesungguhnya. Inilah yang akan membebaskan kita dari api neraka, dari kesesatan, dari kezaliman, insyaallah. Maka dari itu, kenapa kemudian kita harus keluar dari rumah dakwah ini? Ya, dari dakwah ini kita keluar ke sana hidup sendiri dan seterusnya, tidak mungkin itu kita lakukan. Ya, kalau kemudian kita menyadari kalau ini adalah jalan para nabi, jalan orang-orang soleh. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama dakwah ini, mari kita membersamai dakwah ini ibarat sebuah kereta. Dakwah ini akan terus berjalan. Ada orang-orang yang turun di dalam kereta itu. Ada orang yang masuk bersama kereta itu. Jadilah kita orang yang terus bersama kereta itu hingga Allah tentukan takdirnya kepada kita, hidup mulia atau mati syahid. Allah menangkan kita dengan kemenangan Islam atau Allah syahidkan kita di jalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sebagai tazkirah bagi kita semua bahwa ketika kita berada di dalam sebuah barisan dakwah, ketika kita menyeru orang, inilah jalan terbaik yang bisa kita lalui. Kemudian kita menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jaga keberadaan kita hingga akhir hayat kita di dalam dakwah ini. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, ya ilah kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kehilafan kami ya Allah, ampuni segala kealfaan kami ya Allah.
Kami sadar ya Allah, banyak sekali kezaliman, kemaksiatan, dosa yang telah kami lakukan padamu ya Allah. Tetapi Engkau tetap memberikan nikmat yang banyak kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Allahumma ansur da'watana wa barik ukhwatana wa wafiq mursidana. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.